Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Khairunis Hakim dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian irisan kerucut dan macam-macam jenis irisan kerucut. Yang pertama ada pengertian irisan kerucut. Irisan kerucut adalah irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang yang membentuk kurva dua dimensi. Jenis kurva yang dapat terbentuk adalah lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Maksud dari kurva dua dimensi itu berarti kerucutnya memiliki panjang dan lebar. Pada gambar pertama terdapat sebuah bidang yang mengiris kerucut di mana hasil irisannya membentuk dua dimensi, disebut lingkaran. Jadi yang berwarna merah ini adalah kurva dua dimensi yang membentuk lingkaran. Pada gambar kedua terdapat sebuah bidang yang mengiris kerucut di mana hasil irisannya membentuk kurva dua dimensi yang berwarna merah ini yang dinamakan dengan parabola. Pada gambar ketiga terdapat sebuah bidang yang mengiris kerucut di mana hasil irisannya membentuk kurva dua dimensi yang berwarna merah ini yang disebut dengan elips. Gambar keempat terdapat sebuah bidang yang mengiris kerucut di mana hasil irisannya membentuk kurva dua dimensi ini yang berwarna merah, maka disebut dengan hiperbola. Pembahasan kedua ada macam-macam irisan kerucut. Yang pertama ada lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu yang digambarkan pada bidang kartesius. Jarak yang sama disebut jari-jari lingkaran dan titik tertentu disebut pusat lingkaran. Pada gambar lingkaran ini digambarkan oleh sumbu koordinat kartesius, di mana titik O ini adalah titik tertentu atau pusat lingkaran. Nah, garis ini dari titik O ke titik A ini disebut dengan jari-jari lingkaran. Tetapi gambar ini hanya salah satu contohnya. Jika titik pusat menuju ke titik kurva dua dimensi memiliki jarak yang sama, maka disebut dengan jari-jari lingkaran. Pada gambar kedua yang dibedakan hanya pada titik pusatnya. Kalau di sini titik pusatnya 0,0, di sini titik pusatnya yaitu menggunakan titik tertentu, di mana titik koordinatnya titik A dan koordinat titik B. Lalu yang kedua kita membahas parabola. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu dan suatu garis tertentu. Titik tersebut disebut titik api atau fokus, dan garis tersebut disebut garis arah atau direktris. Garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus direktris disebut sumbu simetri, sedangkan segmen garis yang dibatasi oleh parabola tegak lurus sumbu simetri dan melalui fokus disebut lactus rectum. Di samping ini terdapat gambar. Dari gambar dapat diketahui titik A dan titik B terletak pada parabola. Ini titik A dan ini titik B. Terletak pada kurva dua dimensi yang membentuk parabola. Lalu ada titik P adalah puncak parabola. Nah, huruf P besar ini atau P kapital ini disebut dengan titik puncaknya. Lalu ada titik F adalah titik fokus. Nah, huruf yang di depan titik P ini adalah titik F yang disebut dengan titik fokus dari parabola ini. Selanjutnya ada titik G adalah garis arah atau direktris. Nah, titik G ini di sini, garis yang tegak lurus ini disebut dengan garis arah atau direktris. Lalu ada titik I merupakan sumbu simetri parabola. Titik I ini pada garis lurus ini merupakan sumbu simetri parabola ini. Lalu ada jarak dari titik A ke garis G dan titik fokus adalah sama. Dari titik A ke garis G memiliki jarak yang sama, maka ditandai dengan sama dengan ini. Begitu juga dari titik A ke titik F memiliki jarak yang sama. Begitu juga halnya dengan titik B. Dari titik B ke garis G memiliki jarak yang sama juga, dan dari titik B ke F memiliki jarak yang sama juga. Yang ketiga ada elips.
Elips adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu yang diketahui adalah tetap, konstan. Dua titik tertentu itu disebut fokus atau titik api, F1 dan F2. Jarak F1 dan F2 adalah 2C dan jumlah jarak tetap adalah 2A. A lebih dari 0. Pada pernyataan di atas, dua titik tertentu itu disebut fokus atau titik api F1 dan F2. F1 ini dan F2 ini adalah titik fokus atau titik api. Jarak F1 dan F2 adalah 2C. F1 dan F2 jaraknya 2C. Dan jumlah jarak tetap adalah 2A. A lebih dari sama dengan 0. A awal sampai A akhir ini jarak tetap, jumlah jarak tetap jadi 2A. Setelah dijelaskan tadi, F1 dan F2 disebut fokus. Jika T adalah sembarang titik pada elips, maka TF1 ditambah TF2 sama dengan 2A. Jarak F1 dan F2 tadi adalah 2C, dengan begitu 2A lebih besar dari 2C. A1 dan A2 ini jaraknya lebih besar daripada 2C ini. Lalu yang kedua ada A1, A2 merupakan sumbu panjang, sumbu mayor. A1 dan A2 ini, garis ini merupakan sumbu mayor yang panjangnya sama dengan jarak tetap yaitu 2A. B1, B2 merupakan sumbu pendek, sumbu minor yang panjangnya sama dengan 2B. B1 dan B2 panjangnya sama dengan 2B. Karena itu A lebih besar dari B. Lalu apa itu lactus rectum? Lactus rectum yaitu segmen garis yang dibatasi elips tegak lurus sumbu mayor melalui fokus DE dan KL panjang lactus rectum. Jadi titik DE dan KL ini merupakan lactus rectum. Lalu ada titik pusat P yaitu titik potong sumbu mayor dan sumbu minor. Titik P ini merupakan titik potong dari sumbu mayor dan sumbu minor. Lalu ada titik puncak elips yaitu titik A1, A2, B1, dan B2. Titik puncaknya itu ada A1, A2, B1, dan B2. Lalu yang terakhir yaitu ada hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Kedua titik tersebut disebut fokus atau titik api. Jika titik fokus hiperbola adalah F1 dan F2 dan titik pada hiperbola adalah T, maka F1T dikurang F2T sama dengan 2A dengan A lebih besar dari 0 dan 2A lebih kecil dari F1 F2. Seperti penjelasan tadi yaitu titik F1 dan F2 merupakan titik fokus dari hiperbola ini, sedangkan titik T ini merupakan dari titik pada hiperbola. Koordinat dari titik F1 ada min C, 0, sedangkan koordinat dari titik F2 adalah C, 0. Maka hubungan keduanya adalah F1T dikurang F2T sama dengan 2A dengan A positif dan 2A kurang dari F1 F2. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.